Pernah nggak sih kamu beli gadget atau produk teknologi, tapi tiba-tiba harganya naik dan katanya karena aturan TKDN? Tapi, apa sih sebenarnya TKDN itu? Regulasi yang katanya bikin produk lokal berjaya, tapi juga dibilang bikin pabrikan asing kabur. Apakah ini strategi jitu pemerintah, atau jebakan inovasi? Di video ini kita bakal bongkar semuanya, tanpa basa-basi, dari sisi yang jarang dibahas. Siap? Karena kenyataannya, nggak seindah brosur promosi. TKDN adalah singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Sebuah regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur seberapa besar kandungan lokal dalam suatu produk, baik barang maupun jasa. Gampangnya, kalau kamu bikin produk di Indonesia, sebagian komponennya harus buatan Indonesia juga. Tujuannya jelas, mendorong industri lokal tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. TKDN diterapkan di berbagai sektor, mulai dari elektronik, otomotif, alat kesehatan, sampai software. Misalnya, smartphone yang dijual di Indonesia harus punya minimal 35% komponen lokal untuk bisa beredar secara legal. Tapi, jangan bayangkan semua perusahaan langsung bisa patuh. Banyak yang terpaksa menyesuaikan diri hanya demi lolos aturan. Ada yang betul-betul produksi lokal, ada juga yang cuma rakit di sini dan tempel label. Jadi, TKDN itu sebenarnya ide bagus, tapi implementasinya sering bikin tanda tanya. Apakah ini strategi penguatan industri, atau cuma formalitas administrasi? Kalau ngomong soal siapa yang paling diuntungkan dari aturan TKDN, jawabannya sebenarnya nggak sesimpel itu. Secara teori, perusahaan lokal lah yang paling diuntungkan. Mereka dapat kesempatan lebih besar untuk masuk proyek-proyek pemerintah, pengadaan barang, atau tender besar. Dengan TKDN, mereka bisa bersaing tanpa takut didominasi produk impor yang murah tapi canggih. Tapi, jangan lupakan perusahaan besar yang udah punya modal dan akses. Mereka bisa dengan mudah bikin pabrik perakitan lokal, kerjasama dengan vendor Indonesia, atau bahkan mengakali sistem demi nilai TKDN tinggi. Sementara itu, perusahaan kecil dan startup justru sering kerepotan. Mereka harus bersaing di lapangan yang katanya adil, tapi sebenarnya penuh tantangan. Biaya tinggi, bahan baku lokal yang terbatas, dan proses birokrasi yang ribet, itu semua bikin mereka ketinggalan start. Jadi, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya bisa beda-beda, tergantung siapa yang kamu tanya, dan seberapa besar modal di kantong mereka. Meski niat awalnya bagus, regulasi TKDN bukan tanpa masalah, dan disinilah letak panasnya. Banyak pelaku industri menilai TKDN lebih mirip paksaan birokratis ketimbang strategi pembinaan industri. Pertama, soal inovasi. Beberapa perusahaan mengeluh bahwa TKDN justru menghambat mereka untuk menghadirkan produk dengan kualitas terbaik. Karena harus memenuhi syarat kandungan lokal, mereka kadang terpaksa pakai komponen yang kualitasnya belum setara. Hasilnya, produk jadi setengah matang. Kedua, ada masalah soal asal-asalan demi lolos nilai TKDN. Banyak kasus di mana pabrikan luar negeri hanya membuka lini perakitan kecil di Indonesia, tempel label, cetak kemasan lokal, dan voila, dianggap produk lokal. Padahal, teknologi dan komponen utamanya tetap 100% dari luar. Ketiga, proses sertifikasi TKDN sendiri dianggap ribet, lama, dan tidak konsisten. Ini jadi beban ekstra bagi UKM dan startup yang masih berkembang. Mereka nggak punya sumber daya sebesar korporasi besar untuk navigasi aturan-aturan itu. Dan terakhir, banyak pihak menilai TKDN sering jadi alat politik, bukan murni demi kemajuan industri. Jadi, ketika niat baik bertemu realita lapangan, kita perlu bertanya,
Apakah TKDN ini alat bantu, atau justru belenggu? Oke, sekarang kita bahas bagian yang sering luput, dampak TKDN ke kita sebagai konsumen. Di atas kertas, TKDN seharusnya bikin produk dalam negeri jadi lebih terjangkau dan mudah diakses. Tapi kenyataannya, nggak sesimpel itu. Karena produsen harus menyesuaikan dengan komponen lokal, biaya produksi bisa naik, dan ujung-ujungnya harga di pasar pun ikut naik. Selain harga, kualitas juga jadi pertanyaan. Banyak produk yang dipaksa lokal, akhirnya hadir dengan performa yang belum maksimal. Kita sebagai pembeli jadi semacam kelinci percobaan regulasi, dapat barang yang katanya buatan lokal, tapi belum tentu layak bersaing. Dan jangan lupa, opsi kita sebagai konsumen bisa makin terbatas. Produk-produk impor yang dulunya mudah masuk, sekarang tersaring ketat. Bagus sih buat industri lokal, tapi kadang, itu berarti kita harus kompromi dengan kualitas atau fitur. Jadi, kalau ditanya apakah konsumen untung atau buntung? Jawabannya, tergantung sudut pandang dan isi dompet. Indonesia bukan satu-satunya yang menerapkan aturan kandungan lokal. Negara seperti Cina, India, dan Brazil juga punya strategi serupa. Tapi, yang membedakan adalah cara mereka mengeksekusi. Cina, misalnya, nggak cuma memaksa produk lokal, tapi juga investasi besar-besaran di riset dan teknologi. India bikin ekosistem Make in India yang agresif, tapi tetap terbuka untuk kerja sama global. Brazil punya aturan ketat, tapi juga fleksibel buat sektor yang masih berkembang. Pelajarannya, TKDN nggak cukup cuma jadi angka di sertifikat. Harus diimbangi dengan insentif nyata, peningkatan kualitas SDM, dan kolaborasi, bukan isolasi. Jadi, kalau TKDN sekarang masih penuh tantangan, apa solusinya? Haruskah kita hapus total? Tentu tidak. Tapi jelas, perlu perbaikan arah dan pendekatan. Pertama, transparansi dan akurasi penilaian TKDN wajib jadi prioritas. Jangan sampai perusahaan cuma menang angka, tapi kualitas produknya kalah telak. Penilaian harus berbasis pada dampak nyata, bukan sekadar checklist pabrik atau bungkus lokal. Kedua, insentif bukan cuma buat yang besar. UKM dan startup harus diberi ruang berkembang dengan dukungan teknologi, akses bahan baku lokal, dan pelatihan SDM. Jangan biarkan mereka kalah sebelum bertanding. Ketiga, TKDN seharusnya bukan jadi alat pembatas, tapi jembatan kolaborasi. Perusahaan asing harus diajak kerja sama jangka panjang, transfer teknologi, produksi bersama, bukan sekadar perakitan formalitas. Intinya, TKDN bisa jadi senjata hebat kalau diarahkan dengan benar. Tapi kalau dibiarkan seperti sekarang, bisa-bisa jadi beban yang justru menghambat pertumbuhan. Jadi, TKDN itu strategi atau jebakan? Semua tergantung bagaimana kita menjalankannya. Sekarang, giliran kamu yang bersuara. Tulis di komentar, TKDN itu solusi atau ilusi? Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka konten dengan sudut pandang beda. Sampai jumpa di video berikutnya.